مرحبا أهلا النوادي. Dr. Sayyid Dia bin Muhammad Al-Husaini, beliau menulis satu kitab terkait masalah sumur-sumur yang memiliki kaitan dengan historisnya Nabi Muhammad SAW, berjudul Yanabi'us Syifa min Abaril Mustafa. Kurang lebih ada 50 sumur yang memiliki kaitan erat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik yang ada di Makkah maupun yang ada di Madinah. Kalau yang di Makkah ya terkenal Bi'ru Zamzam, sumur Zamzam. Ya. Nabi katakan khairul miya ala wajhil ardi ma'u Zamzam. Sebaik-baiknya air di muka bumi air Zamzam. Wa fi riwayah dia sebagai makanan dan juga sebagai obat. Fi riwayah air Zamzam berkhasiat tergantung niat orang yang meminumnya. Kalau di Madinah itu ada 7 sumur yang sangat populer yang memiliki hubungan erat dengan sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dijadikan syair ya, bi toibati sab'i abarin fazurha bi baldati khairi khalqillahi toha bi raumah ya. Naam bi'riha bi raumah bi'riha. Kemudian ada juga disebut Girs, ada Bi'r Bidha'ah, ada juga disebut Bi'r Khatim, ada juga disebut Al-Aris. Ada 7 sumur di kota Madinah yang punya hubungan erat sejarah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya sesuai wasiat Nabi kepada Sayyidina Ali, kalau saya meninggal kamu mandikan saya dengan air yang ada di sumur Girs namanya. Sampai sekarang masih ada sumurnya. Ya. Masih ada. Dalam riwayat Ibnu Majah Nabi mengatakan, ya Ali, idza muttu faksiluni bi sab'il qirab min bi'ril Girs. Kata Rasul, wahai Ali, apabila saya meninggal dunia, mandikan saya dengan 7 girbah, 7 kantong air dari sumurku, sumur Girs, kata Nabi. Nabi katakan dalam riwayat yang lain, Bi'ru Girs min uyunil jannah. Sumur Girs itu mata airnya berasal dari surga, kata Rasul Muhammad SAW. Makanya ulama menganjurkan untuk menziarahi, karena ada nilai sejarah di situ dan tentu ada keberkahan, karena sumur-sumur tersebut berinteraksi langsung dengan Nabi Muhammad SAW. Bahkan sahabat Sayyidina Anas bin Malik itu pernah mengatakan, i'tini bima'in min bi'r Girs fa inni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yashrabu minha wa yatawaddau. Bawakan kepadaku air yang berasal dari sumur Girs, karena sesungguhnya saya pernah melihat Nabi meminum air tersebut yang berasal dari sumur Girs, dan juga Nabi berwudu dengan air tersebut. Ada sumur namanya Bi'rul Khatim, sumur cincin. Disebut juga dengan Bi'ru Aris. Nah, sumur ini punya sejarah berkaitan dengan cincin Nabi. Makanya diberikan nama Bi'rul Khatim, sumur cincin. Beberapa riwayat menerangkan bahwa Nabi Sulaiman itu diberikan cincin dari surga.
cincin tersebut digunakan di jari Nabi Sulaiman, maka jin, angin semuanya tunduk atas perintah Nabi Sulaiman. Dan cincin itu dibawa oleh malaikat. Dan cincin tersebut sebagai simbol seorang nabi yang juga menjadi seorang raja. Nabi dan juga seorang raja. Cincin tersebut diwariskan dan diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Malaikat membawakan cincin tersebut, diserahkan kepada Rasul Muhammad SAW. Makanya Nabi, seorang pemimpin juga. Walaupun tidak diberikan gelar sebagai raja, Nabi tidak suka diberikan gelar-gelar semacam itu. Ana lastu bimalikin, kata Nabi, saya bukan raja. Tapi dalam sejarah beliau menjalankan sistem pemerintahan. Beliau sebagai kepala negara, beliau sebagai menteri ekonomi, beliau sebagai jenderal, beliau sebagai guru, beliau sebagai menteri kesehatan. Semua peran diperankan oleh Nabi Muhammad SAW, seorang, dan semuanya ideal, semua perannya sempurna. Menjelang wafat, Nabi serahkan cincin tersebut kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Kemudian Sayyidina Abu Bakar Siddiq menjelang wafat, cincin tersebut diserahkan kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Ini sebagai simbol pemimpin, disebut dengan khalifah. Sayyidina Umar menjelang wafat, cincin tersebut diserahkan kepada Sayyidina Uthman bin Affan. Sayyidina Uthman bin Affan dalam satu hari datang ke sumur tersebut. Tidak sengaja beliau melepaskan cincin yang ada di jari beliau, terjatuh sumur. Ketika terjatuh di dalam sumur, dicari selama 3 hari. Cincin tersebut hilang. Maka cincin tersebut yang warisannya dari Nabi Muhammad SAW itu terjatuh di tempat itu, sumur tersebut akhirnya dinamakan sumur cincin, Al-Khatim. Syekh Ibrahim Bajuri beliau mengatakan ini sebagai isyarat hilangnya cincin tersebut menandakan bahwa setelah itu akan terjadi fitnah berkepanjangan menimpa umat Islam. Dan itu tercatat dalam sejarah, mulai terjadi masalah di dalam pemerintahan Islam itu sejak khilafah Sayyidina Uthman bin Affan, yang puncaknya beliau dibunuh. Setelah itu masalah terjadi demi masalah berkepanjangan, yang nanti puncaknya diselesaikan oleh Imam Mahdi di akhir zaman. Itu pendapat Syekh Ibrahim Bajuri. Ada juga sumur namanya Bi'ru Raumah. Bi'ru Raumah, atau disebut juga sumur Sayyidina Uthman bin Affan. Dinamakan sumur tersebut sumur Sayyidina Uthman bin Affan karena sumur itu milik orang Yahudi. Orang Yahudi, kalau ada orang Islam yang datang mau minta itu air di sumur tersebut, tidak diberikan. Tapi kalau orang Yahudi yang meminta, dikasih. Pada waktu itu kaum muslimin mereka sangat butuh kepada air, sedangkan sumur yang waktu itu menjadi sumur yang sangat penting di kota Madinah, salah satunya Bi'ru Raumah. Tapi tiap kali kaum muslimin mau meminta air kepada orang Yahudi itu diusir. Terdengarlah peristiwa ini sampai ke telinganya Sayyidina Uthman bin Affan. Sayyidina Uthman bin Affan berniat membeli sumur tersebut. Orang Yahudi sengaja memasang harga sangat mahal, kurang lebih itu 8.000 dirham.
1 dirham kalau dikonversi di zaman kita ini itu 73.000 kalau digenapkan. Berarti kalau 8.000 ya, 8.000 dirham kurang lebih 584 juta. Dibeli oleh Sayyidina Utsman bin Affan 584 juta. Setelah dibeli oleh Sayyidina Utsman, sumur itu diwakafkan untuk umat Islam. Dan sampai sekarang masih ada sumurnya. Namanya Bi'ru Raumah atau sumurnya Sayyidina Utsman bin Affan. Ada juga sumur namanya Bi'ru Ha atau ya Bi'rul Ha. Bi'ru Ha namanya. Sumur Ha ya, Bi'ru Ha. Milik sahabat bernama Abu Talha Al-Ansari. Abu Talha Al-Ansari sangat mencintai kebunnya itu. Jadi sumur itu letaknya di kebun. Beliau sangat cinta dengan harta tersebut, berupa kebun dan sumur, Bi'ruha namanya. Turun wahyu surat Ali Imran ayat 92. Lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Kalian tidak akan memperoleh kebaikan yang sempurna kecuali kalian menginfakkan harta yang paling kalian cinta. Waktu Abu Talha Al-Ansari mendengar ayat tersebut, beliau langsung mendatangi Nabi Muhammad SAW. Wahai Rasul, saya telah mendengar ada wahyu yang menyatakan bahwa kalian tidak akan mendapatkan kebaikan yang sempurna terkecuali kalian menginfakkan harta yang paling kalian cinta. Wahai Rasul, saya paling mencintai harta saya adalah kebun saya Birauha, yang di situ ada sumur juga Bi'ruha. Maka ketahuilah Rasul, ini harta yang paling saya cintai, saya infakkan di jalan Allah Taala. Sampai sekarang sumur itu masih ada, tapi di bawah lantai. Dia masuk ke dalam Masjid Nabawi. Dia posisinya di bawah karpet. Itu karpetnya harus dibuka tuh. Kelihatan di situ ada tulisan simbolik bahwa ini adalah kebun milik Abi Talha Al-Ansari. Nah, ini sumur yang punya sejarah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada juga sumur namanya Busoh. Ya. Busoh ini sumur yang biasa Nabi gunakan mencuci kepala beliau. Jadi Nabi menyiramkan itu air di atas kepala beliau menggunakan air dari sumur Busoh tersebut, dan bekas-bekas air yang menyirami kepala Nabi Muhammad SAW itu tertumpah jatuh di dalam sumur tersebut, namanya Bi'ru Busoh. Ada juga sumur namanya Bi'rul Ihni. Bi'rul Ihni tersebut kaitannya dengan beliau habis perang, biasanya mampir ke sumur tersebut untuk minum dan lain sebagainya. Dan sumur berikutnya namanya Bi'ru Bidha'ah. Bi'ru Bidha'ah ini sumur yang cukup besar. Biasa orang-orang membuang luhumul kilab, daging-daging anjing itu dibuang di situ. Jadi sumur tapi kesannya tempat sampah. Ya, ada kotoran manusia juga di situ dan seterusnya. Tapi sumur itu cukup besar. Nabi mengajarkan ilmu kepada kita. Sekalipun di sumur tersebut itu ada najis atau di air ya, ada najis, ada kotoran, tapi kalau air tersebut air yang lebih dari 2 kula dan tidak merubah warna, tidak merubah rasa dan bau, maka air itu tetap suci. Yang penting itu jangan ambil posisi yang dekat dengan kotoran tersebut. Misalnya di pinggir pantai, di situ ada bangkai, mau bangkai apapun di situ, atau ada najis, tapi kita ngambil yang jauh dari itu dan airnya tidak berubah rasanya, baunya juga tidak, warnanya tidak berubah, maka air itu suci. Maka Imam Ahmad bin Hanbal meriwayatkan dalam Musnad
yang lahir tahun 164 Hijriah. Beliau mengatakan, Rasul bersabda, al-ma'u tahurun la yunajjisuhu syai'un. Air itu hukum asalnya suci dan mensucikan. Tidak ada sesuatu apapun yang bisa merubah dia menjadi najis, terkecuali warnanya berubah, rasanya berubah, baunya berubah. Jadi subhanallah, keluar hukum fikih tentang masalah air 2 kula atau kurang dari 2 kula. Air 2 kula, air banyak, kurang dari 2 kula, air sedikit. Kalau air sedikit kejatuhan najis, maka hukumnya tetap najis. Sekalipun tidak berubah bau, rasa, di situ ada najis, tapi kurang dari 2 kula, hukumnya najis. Najis-najis yang tidak ma'fu. Ada najis yang dimaafkan, yaitu hewan yang tidak memiliki darah, seperti cicak, seperti semut, seperti kumbang dan lain sebagainya, yang tidak la sa'ilatalah, yaitu tidak memiliki darah yang mengalir. Kalau jatuh di air yang sedikit, itu dimaafkan dengan syarat tidak merubah air. Jatuh semut 2-3 ekor, ya nggak masalah. Tapi 1 kolam penuh dengan semut, bermasalah. Ya. Begitu juga semut yang jatuh di minuman kita. Nah, itu tidak merubah menjadi najis, itu sisa buang saja, selama tidak merubah warna, bau dan rasanya. Itu kalau kurang dari 2 kula. Nah, ini berkah apa? Sumur bidoah. Sumur bidoah. Keluar satu kesimpulan hukum bahwa air hukumnya suci dan mensucikan. Tidak ada sesuatu yang bisa merubah dia menjadi najis, terkecuali baunya berubah, warnanya berubah, rasanya berubah. Ada juga satu sumur, ada di Ji'ronah. Ji'ronah itu tempat miqat. Jadi Nabi selesai dalam peperangan namanya Ghazwatul Hunain, ya, tahun 8 Hijriah kurang lebih. Setelah Fathul Makkah itu ada peperangan namanya Ghazwatul Hunain. Ini orang-orang musyrik, mereka tahu di Ji'ronah itu ada satu sumur. Sumur itu diracuni, ditabur racun, dengan maksud kalau kaum muslimin tiba di situ meminum itu sumur, mati semuanya. Karena hanya ada sumur itu di Ji'ronah, ya, tempat miqat. Nabi miqat umroh di situ, di Ji'ronah. Dan kalau kita baca riwayat hadis, Nabi membagi-bagikan harta rampasan perang, ya, itu di tempat itu, di Ji'ronah. Kemudian ada satu orang mengatakan, wahai Muhammad, adillah kamu. Dikatakan begitu kepada Nabi, kamu berlaku adil wahai Muhammad. Nabi marah waktu itu. Kata Nabi, wa illam a'adil man ya'adil. Kalau saya tidak adil, siapa lagi manusia yang adil? Maka Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan, wahai Rasul, izinkan saya memenggal kepalanya. Kata Nabi, jangan. Dia mengaku sebagai muslim. Kalau kamu bunuh dia, musuh-musuh akan mengatakan Muhammad membunuh sahabatnya. Biarkan dia pergi. Ternyata Allah kasih mukjizat. Nabi bisa melihat orang tersebut. Kata Nabi, dari anak turunan dia muncul kelompok-kelompok yang merusak agama Islam. Mereka membaca Al-Quran, tapi Al-Quran hanya sampai tenggorokan. Yamrukuna minad din. Kama mereka keluar dari agama Islam bagaikan keluarnya panah, busur panah dari anak panahnya. Ya, anak panah keluar dari busur panah, ya, Romiyah. Nah, ternyata dari turunan orang tersebut, menurut Ibnu Katsir, ya, dalam kitab Sirah Nabawiyah beliau yang lahir tahun 701 Hijriah, wafat 774 Hijriah, dari turunan beliau kelompok Khawarij muncul. Khawarij itu kelompok ekstrim yang mengkafirkan semua umat Islam yang tidak sepaham dengan mereka, dan darah mereka halal untuk ditumpahkan.
Itu salah satunya keluar dari turunan orang tersebut. Itu keterangan dari Al-Hafiz Ibnu Katsir. Nabi pernah mengatakan al-khawarij kilabun nar. Kaum khawarij adalah anjing-anjing neraka. Al-khawarij kilabun nar. Taib. Nah, di Ji'rana ada satu sumur. Sumur itu tadi sudah ditaburi racun. Sahabat lapor kepada Rasul SAW. Wahai Rasul, ini sumur sudah ditaburi racun. Ini kita gak bisa minum. Maka Nabi meludah sumur tersebut. Ketika Nabi ludah, racunnya hilang semuanya. Air yang keruh berubah menjadi bersih. Kemudian seluruh sahabat minum, tidak ada satupun yang terkena racun. Riwayat kedua, air tersebut tidak diracuni, tidak ditaburi racun. Akan tetapi air yang ada di sumur di Ji'rana itu kotor, kok keruh. Minta tolong kepada Rasul, wahai Rasul, sumur yang ada di Ji'rana hanya ada ini. Bagaimana kita mau minum sedangkan kotor dia, keruh. Nabi Muhammad SAW mendekati sumur tersebut, kemudian beliau meludah. Ketika beliau ludah itu sumur, saat itu juga berubah menjadi bersih. Maka sumur itu dinamakan Bi'ru Taflah, sumur ludah Nabi Muhammad SAW. Ya. Kalau kita kan tambah rusak air. Kalau ya. Nabi Musailamah Al-Kadzab, Musailamah Al-Kadzab ini mengaku sebagai seorang nabi. Kemudian ada pengikutnya mengatakan, kalau engkau seorang nabi, tolong tunjukkan mu'jizatmu. Saya dapat satu riwayat bahwa Nabi Muhammad SAW dari salah satu mu'jizat beliau pernah meludah di sumur yang Ji'rana tadi. Sumur itu kotor, Nabi ludah menjadi bersih. Air yang sedikit menjadi banyak. Sekarang minta tolong tunjukkan mukjizat engkau, kau ludah sumur saya. Sumur saya ini airnya sedikit, bersih tapi sedikit. Saya hanya minta kau ludah biar air tambah banyak. Tunjukkan mukjizatmu. Musailamah Al-Kadzab pede, mana sumurnya ya, ketika mendekati sumur tersebut diludah oleh Musailamah Al-Kadzab, sumur tadi yang bersih jadi kotor. Airnya yang tadi lumayan banyak jadi berkurang drastis. Para ulama mengatakan itu namanya ihana. Allah menghinakan musuhnya. Kalau para nabi diberikan mukjizat, dia ingin membantah Nabi Muhammad. Dia ketemu Rasul, ketemu Nabi, nyatakan keislaman di hadapan Nabi. Setelah dia menyatakan keislaman, dia katakan, wahai Muhammad, kamu dapat wahyu, saya juga dapat wahyu. Bagaimana kalau kita bagi dua kekuasaan? Ya. Kamu bagian sana, saya bagian sini. Itu sahabat mendengar itu. Kata, ya Rasulullah, ini bagaimana? Dieksekusi saja. Kata Nabi, jangan. Kalau kita bunuh dia, musuh kita akan menjelekkan kita. Kita membunuh orang yang sudah mati Islam. Jadi Nabi sudah tahu ini orang bermasalah nanti. Biar saja. Ternyata betul. Dia membantah Al-Quran. Dia buat riset. Al-Quran ada surat Al-Fil, surat gajah. Tidak mau kalah dia. Dia bilang, saya dapat wahyu nih baru. Kalau Muhammad dapat wahyu surat gajah, saya dapat wahyu surat Al-Arnab, surat kelinci. Ya, kemudian dia buat karangan-karangan daripada surat kelinci itu yang secara struktur bahasa itu membuat orang Arab sendiri tertawa. Jadi dia buat tandingan Al-Quran sebagaimana yang ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini beberapa riwayat terkait sumur yang memiliki ikatan sejarah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.